Halo Anandaku, selamat datang kembali di video YouTube channel Bunda Kiki. Video kali ini merupakan video lanjutan dari bahasan kita sebelumnya tentang suhu dan kalor. Jadi, silakan disimak video ini sampai akhir ya. Jadi, video lanjutan kita kali ini akan membahas tentang kalor. Tahukah Anandaku apa itu kalor? Kalor atau panas merupakan suatu energi yang mengalir karena adanya perubahan suhu dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor yang sering digunakan adalah kalori atau joule. Nah, 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule. Nah, 1 joule itu setara dengan 0,24 kalori. Banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan mc delta T, dengan Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya joule, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, C adalah kalor jenis benda, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin, yang satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air itu nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan delta T adalah perubahan suhu benda dalam satuan derajat Celcius. Selanjutnya itu tentang kapasitas kalor, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda sebesar n kg agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor ditentukan dengan rumus C besar sama dengan Q per delta T atau C besar sama dengan M dikali C, di mana C besar adalah kapasitas kalor dalam satuan joule per derajat Celcius, Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, C kecil adalah kalor jenis benda dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T merupakan perubahan suhu benda dalam satuan derajat Celcius. Kalor dapat mengubah wujud benda padat, cair, dan gas. Nah, perubahan tersebut karena adanya benda menyerap atau melepaskan kalor. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim, atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg es atau zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Sedangkan jumlah kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi zat padat pada titik bekunya disebut kalor beku. Kalor lebur sama dengan kalor beku, di mana rumusnya Q sama dengan M dikali L, di mana Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan dalam satuan joule, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, L adalah kalor lebur dalam satuan joule per kilogram. Pada peristiwa menguap atau mengembun, besarnya kalor yang diperlukan pada peristiwa ini sama dengan M dikali U, di mana U adalah kalor uap, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair sampai seluruhnya menjadi uap pada titik didihnya. Satuannya sama joule per kilogram. Selanjutnya ini adalah grafik perubahan wujud zat. Kita lihat di sini. Saat suhu benda di bawah 0 derajat, wujud benda adalah es. Sehingga untuk menghitung kalor pada fase ini menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kalor jenis yang kita gunakan adalah kalor jenis es. Pada suhu 0 derajat Celcius, es melebur jadi kalornya sama dengan massa dikali kalor lebur. Pada selang suhu 0 sampai derajat Celcius, kalor dihitung dengan rumus Q sama dengan MC delta T. Ingat, pada fase ini zat wujudnya adalah cair, jadi kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis air. Dan pada suhu 100 derajat Celcius, benda mengalami penguapan. Jadi kalor yang dibutuhkan adalah massa dikali kalor uap. Setelah air menjadi gas,
fase selanjutnya gas akan mengalami kenaikan suhu, sehingga persamaan yang digunakan Q sama dengan mc delta T, di mana C adalah kalor jenis gas. Oke, Anandaku bisa dipahami ya? Nah, Anandaku, jika dua zat yang berbeda suhunya disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor, sedangkan zat yang suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Nah, jumlah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Peristiwa ini dikenal dengan azas-Black. Secara matematis, azas-Black dapat dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima. M1C1 delta T1 sama dengan M2C2 delta T2. M1C1 T dikali T1 dikurang TC sama dengan M2 dikali C2 T dikali TC dikurang T2. M1 merupakan massa benda bersuhu tinggi, M2 massa benda bersuhu rendah, keduanya dalam satuan kilogram. Sedangkan C1 kalor jenis benda bersuhu tinggi, dan C2 kalor jenis benda bersuhu rendah dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius. T1 suhu tinggi, T2 suhu rendah, Tc adalah suhu campuran. Suhu dalam satuan derajat Celcius. Tahukah Ananda bahwa saat kita memanaskan air terjadi perpindahan kalor? Perpindahannya terjadi secara konduksi pada gagang tutup panci, konveksi pada partikel air, dan radiasi berupa pancaran panas api di sekitar kita. Sekarang kita bahas satu persatu dari perpindahan kalor tersebut. Yang pertama itu ada yang namanya konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel benda tersebut. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor seperti contohnya logam, sedangkan penghantar panas yang buruk disebut dengan isolator, contohnya kayu dan plastik. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memanaskan salah satu ujung besi, maka ujung yang lainnya akan terasa panas. Banyaknya kalor yang berpindah setiap satu satuan waktu dihitung dengan rumus H sama dengan Q per T, di mana Q adalah Ka delta T per L. H adalah laju perpindahan kalor dalam satuan joule per second, Q adalah kalor yang berpindah atau merambat satuannya joule, T adalah waktu dalam satuan second, K adalah konduktivitas thermal bahan dalam satuan watt per meter Kelvin atau watt per meter derajat Celcius. Sedangkan A adalah luas penampang benda satuannya meter kuadrat, dan delta T adalah perubahan suhu satuan Kelvin, dan L adalah panjang batang dalam satuan meter. Perpindahan kalor berikutnya adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikelnya. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan zat gas. Contohnya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu gerak naik turunnya air saat kita panaskan. Nah, laju kalor yang mengalir pada suatu zat mengikuti persamaan berikut ini. H sama dengan Q per delta per T, di mana H sama dengan H dikali A dikali delta T. H kapital adalah laju perpindahan kalor dalam satuan joule per second, Q adalah kalor yang berpindah atau merambat dalam satuan joule, T adalah waktu dalam satuan second, dan H kecil adalah tetapan konveksi dalam satuan watt per meter kuadrat Kelvin. A adalah luas penampang satuan meter persegi, delta T adalah perubahan suhu dalam satuan Kelvin. Yang terakhir adalah perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui zat perantara. Contohnya yaitu panas matahari yang sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa. Laju pancaran kalor menurut radiasi dinyatakan dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan E tau A T pangkat 4, di mana H adalah laju perpindahan kalor, satuannya joule per second, Q adalah kalor yang terpancar, satuannya joule, T adalah waktu dalam satuan second, E merupakan emisivitas benda yang rentangnya 0 sampai 1, di mana benda hitam sempurna
memiliki emisivitas 1 dan bernilai 0 pada benda yang memantulkan seluruh radiasi yang diterima. Tau adalah tetapan Boltzmann yang nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. A adalah luas penampang satuan meter persegi, T adalah suhu benda satuannya Kelvin. Oke anandaku, sampai di sini bisa dipahami ya. Mari kita coba membahas beberapa contoh soal berikut. Yang pertama, sebuah benda masanya 100 gram dan suhunya 30 derajat Celcius. Berarti diketahui M-nya 100 gram diubah ke satuan kilogram menjadi 0,1 kilogram. Delta T-nya di sini 30 derajat Celcius. C-nya sebesar katanya di soal 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya adalah kalor yang dilepaskan, yaitu simbolnya Q besar. Untuk menjawab soal ini, ingat lagi persamaan kalor di mana rumusnya Q sama dengan MC delta T. Masukkan angka yang ada di soal, 0,1 dikali 2100 dikali 30 dapat Q-nya 6300 Joule atau setara dengan 6,3 kJ. Jawabannya adalah A. Yang kedua, ini adalah contoh soal azas Black, di mana diketahui di sini massa pertama dari air adalah 75 gram, M1-nya 75 gram, T1-nya 0 derajat Celcius, M2 50 gram, T2 100 derajat Celcius. Yang ditanya T campuran atau TC. Untuk menyelesaikannya ingat konsep azas Black. Q lepas sama dengan Q terima. M1C dikali delta T1 sama dengan M2C2 dikali delta T2. Karena benda sama-sama air, maka kalor jenisnya sama. Jadi bisa kita coret ya. C. Jadi 75 dikali TC dikurang 0 sama dengan 50 dikali 100 dikurang TC. Masing-masing ruas kita selesaikan perhitungannya. 75 TC sama dengan 5000 min 50 TC. Sehingga TC-nya sama dengan 40 derajat Celcius. Jawabannya adalah B. Yang ketiga, itu yang diminta di sini faktor-faktor yang menentukan laju perambatan kalor pada logam. Karena logam merupakan suatu konduktor, maka kita gunakan rumus perubahan laju kalor secara konduksi. Rumusnya adalah H sama dengan Q per T, di mana Q adalah K dikali A dikali delta T per L, konduktivitas logam adalah K, luas permukaan adalah A, perbedaan suhu adalah delta T, dan panjang logam adalah L. Jadi, yang mempengaruhi laju kalor secara konduksi adalah semua pernyataan di atas kecuali massa logam. Jadi jawabannya A. Soal terakhir adalah, di sini kita lihat dua benda hitam yang sejenis. Diketahui berarti T1-nya 327 derajat Celcius, karena satuan T adalah Kelvin, kita konversiin jadi 600 Kelvin. T2 sama dengan 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. Yang ditanya perbandingan Q1 dengan Q2. Soal ini kita selesaikan dengan perbandingan rumus radiasi. Q sama dengan E tau A T pangkat 4. E tau T dan A besarnya sama, jadi bisa kita sederhanakan. Sehingga perbandingannya menjadi Q1 banding Q2 sama dengan T1 pangkat 4 per T2 pangkat 4. T1-nya tadi 600 pangkat 4 per 300 pangkat 4. Kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 300, jadi Q1 per Q2 sama dengan 2 pangkat 4 per 1 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16, 1 pangkat 4 sama dengan 1. Jadi perbandingannya adalah 16 banding 1. Jawabannya adalah D. Baik anak-anakku, jadi di video ini kita sudah membahas mengenai persamaan kalor yang mana rumusnya Q sama dengan MC delta T. Lalu ada perubahan wujud zat, yang melepaskan kalor ada membeku, mengembu, dan mengkristal. Lalu yang menerima kalor ada mencair, menguap, dan menyublim. Rumus untuk azas Black adalah Q lepas sama dengan Q terima, dan perpindahan kalor ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, untuk pertemuan hari ini Bunda rasa cukup dulu. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.